Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hidroponik, berjumpa lagi dengan saya Miswanto di channel Hidroponik Morowali. Sahabat hidroponik semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang masalah tandon ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tandon untuk tanaman full selada ya, teman-teman. Jadi di sini saya baru membuat tandon baru ya, dengan menggunakan beton atau bak digali ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar setengah meter, dengan lebar 1 meter kali 1 meter. Untuk ketinggian di sini saya menggunakan setengah meternya ya. Jadi untuk kapasitas airnya sekitar 500 liter ya. Jadi teman-teman, di sini dalam budidaya tanaman selada yang saya mau tekankan kepada teman-teman, ada sebuah channel di YouTube itu yang menunjukkan bahwa nomor 1 itu adalah kebersihan instalasi dan kebersihan tandon ya. Jadi untuk di sini saya coba, karena saya pun baru belajar ya teman-teman, di sini saya memprioritaskan masalah kebersihan instalasi dan tandon ya. Di sini saya coba terapkan dan hasilnya cukup bagus ya teman-teman. Ini dengan salah satu cara saya menjaga itu adalah dengan membuat tandon baru ya, supaya kondisi air tetap bersih, tanaman tetap subur. Mari kita lihat tanamannya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan modul peremajaan ya teman-teman, dengan menjaga kebersihan tandon dan kebersihan instalasi, kita bisa memastikan bahwa tanaman kita akan tumbuh dengan baik ya teman-teman, baik, normal ya. Jadi ini yang kita harapkan ya. Jadi ini salah satunya, ini merupakan bibit selada di peremajaan dengan kondisi normal ya teman-teman. Terus di sini saya perlihatkan juga di modul pembesaran saya ya. Ini modul pembesaran saya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisinya normal atau tidak. Tapi menurut saya ini sangat-sangat normal ya teman-teman. Ya akarnya ada, kemarin yang pertama dia kotor ya, tapi ini sudah saya ganti tandon dan saya ganti air nutrisi, kemungkinan pertumbuhannya akan bagus. Ini jenis selada bohemia ya teman-teman. Di sini pun saya gandengkan sama yang lokal, ada juga yang lokal ya teman-teman, dari KYS. Nah ini teman-teman, jadi dengan menjaga kebersihan tandon ya, kebersihan instalasi, kita akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Ini tanaman selada saya cukup bagus ya, ini sekitar usia 27 hari ini teman-teman, sudah mendekati siap panen. Nah terus di sini teman-teman ada juga yang saya tanam lokal ya, debitnya dari KYS ya. Ini yang tipe Vion Green ya teman-teman. Ini yang tipe Vion Green, teman-teman bisa lihat lah ini normal atau enggak. Tapi kalau menurut saya pribadi ini normal dan cukup bagus ya teman-teman. Dia untuk 1 kilo bisa naik 9 sampai 10 pohon yang lokal ini ya. Ya cukup bagus teman-teman. Itu yang di sampingnya pun ada pembesaran ya, yang baru mulai mau besar ya. Jadi cukup bagus teman-teman ya. Nanti kita review sama-sama tandonnya, upaya saya untuk menjaga kebersihan tandon. Ayo kita lihat yang sebelahnya itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan, dulu saya sebagai pemula teman-teman, saya mengira bahwa yang nomor 1 itu adalah nutrisi ya. Tapi setelah saya, nah itu ada selada merah juga teman-teman, normal teman-temannya, cukup bagus ya. Ini ada yang sudah selesai panen tapi belum habis ya, ada 8 pohon ya teman-teman. Jadi dulu saya sebagai pemula, saya mengira yang pertama itu adalah nutrisi ya, nomor 1.
tapi sebenarnya tidak ya. Setelah saya nonton YouTube, saya belajar lagi, ternyata nutrisi itu sekitar urutan ketiga lah atau keempat. Jadi untuk yang pertama itu kebersihan lingkungan, kebersihan instalasi ya, dan kebersihan tandon. Itu bisa mencakup kebersihan media ya. Terus yang kedua kita pelajari masalah lingkungan sekitar kita ya teman-teman. Nah ini akarnya cukup bagus ya. Kita pelajari masalah lingkungan sekitar kita ya, kondisi lingkungan, terus harus kondisi terbuka, sirkulasi udara lancar, maka tanaman akan. Nanti yang ketiga baru kita ke nutrisi ya. Untuk teman-teman sendiri, saya di sini menggunakan nutrisi standar ya. Saya meraciknya sendiri menggunakan produk Merauke ya. Ini hasilnya cukup bagus ya. Jadi menggunakan 4 bahan ya. Jadi mari teman-teman kita lihat untuk review tandonnya ya. Nah ini untuk tandon saya sendiri teman-teman ya. Tandon saya sendiri di sini saya menggunakan pompanya itu Sakai Pro AA 104 ya. Sakai Pro AA 104 di sini saya gunakan untuk mengaliri 3 modul instalasi ya. Saya menggunakan 3 modul instalasi di sini. Untuk dalam tandon itu yang pertama teman-teman, saya lihat dari YouTube-nya teman-teman yang skala produksi dan hasilnya bagus-bagus. Kuncinya ini salah satu ini teman-teman. Jadi kita kasih Popa Venturi 1 ya. Jadi dengan kita kasih Popa Venturi, asupan oksigen ke dalam air ya, dia nggak akan kurang. Terus dia bisa menjaga kondisi air pada saat siang hari, dia tetap dingin ya teman-teman. Terus untuk yang kedua teman-teman ya, jadi ini pun saya teman-teman baru pertama ya saya pasangkan ini, tapi tanamannya agak bagus, nggak seperti dulu. Jadi ini di sini untuk yang kedua ya, untuk menjaga kebersihan, pipa output yang masuk ke tandon saya pasangkan saringan ya. Saringan ini saya beli di penjual keliling itu serba 5.000, harganya cuma 5.000 ya. Jadi kita beli 10.000. Cukup efektif ya teman-teman ini ya, cukup bagus ya. Teman-teman bisa coba lakukan di rumah. Terus kondisi air yang jatuh itu pun akan menciptakan gelembung-gelembung oksigen ya teman-teman. Jadi dengan memasang aerator di sini atau Popa Venturi, oksigen nggak akan kekurangan. Terus yang berikutnya adalah ukuran tandon harus besar teman-teman ya, karena kalau tandon kita kecil siang hari, kondisi air di tandon sedikit bisa menimbulkan panas ya. Ini dulu teman-teman tandon yang pertama saya gunakan ini ember ya, jadi tidak cukup, makanya saya buat tandon untuk bak ini ya. Untuk bak ini saya cuma menghabiskan, ini bekas kolam ikan ya teman-teman, saya plester ulang, saya perbaiki pakai semen, habis semen sekitar 1 sak ya. Di sini harga semen itu cuma 73.000, kita bisa dapat 1 tandon begini, jadi cukup bagus lah teman-teman ya. Jadi dengan kapasitas tandon 500 liter, saya nggak yakin juga ini 500 atau enggak, tapi kalau perhitungannya segitu ya. Kalau kita kasih penuh teman-teman itu sekitar 500, bisa mengairi 3 instalasi. Dan ini untuk pembesaran saja 2 instalasi, peremajaan 1. Nanti kedepannya akan saya tambah 1 lagi meja pembesaran, dan itu saya rasa masih mampu ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman, di sini saya berbagi sama teman-teman, semoga bisa teman-teman ikuti. Apabila ada yang baik ya mari kita coba ikuti ya, karena ini saya pun selama 11 bulan nanam selada istilahnya baru bertemu dengan benang merahnya ya. Karena awal-awal dulu sering gagal, seladanya kuning ya. Jadi teman-teman yang mau coba bisa silakan dicoba, sesuaikan dengan budget teman-teman ya. Jangan berhidroponik kita kurang budget kita paksakan. Bisa dimulai dari hal yang sederhana, tapi intinya jagalah kebersihan instalasi dan jagalah kebersihan tandon kita, karena kebersihan itu menentukan hasil ya. Karena tanaman selada ini teman-teman cukup rewel ya, jadi kalau kita sampai kotor atau apa dia bisa kuning
Ya ini teman-teman, ppm nya saya coba di 700 ppm ya, karena supaya tidak pahit. Oke ya, jangan lupa like dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.